adik-adik para mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Kami mengucapkan selamat datang di acara kegiatan hari ini, yaitu seminar Love, Date, and Purity. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah boleh hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan, sambil kita menunggu rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin masih menuju ke tempat ini, acara hari ini tidak akan lama, kurang lebih 1 jam lewat 15 menit. Mungkin bagi teman-teman yang masih mau mengundang atau mengajak teman-temannya untuk hadir, boleh. Karena seminar hari ini kayaknya dikhususkan untuk adik-adik mahasiswa begitu ya. Atau mungkin teman-teman yang masih menantikan pasangan hidup begitu. Jadi masih bisa ya mengajak teman-temannya untuk hadir, karena kalau sesuai jadwal sebenarnya jam 11 tidak ada kuliah ya Ibu Jen ya. Jadi boleh hadir di seminar hari ini. Baik, sebelum kita memulai lebih jauh, perlu saya sampaikan untuk seminar Love, Date, and Purity pada hari ini ada tujuan yang ingin disampaikan dari Badan Pelayanan Kerohanian, khususnya yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada beberapa poin. Saya coba sebutkan dulu satu persatu ya. Jadi dalam seminar ini kita akan diingatkan lagi mengenai timing yang tepat untuk berpacaran gitu ya. Untuk adik-adik mahasiswa, itu menyangkut perasaan atau emosi cinta, itu tidak harus selalu dilanjutkan dalam hubungan yang lebih serius. Nah nanti akan dijelaskan juga bahwa di dalam pacaran juga ada rambu-rambu yang harus ditaati begitu ya. Bagaimana kita menyadari adanya goda-godaan dan cara menghindarinya. Lalu juga di dalam menjalin relasi percintaan tersebut, ada kebenaran firman Tuhan juga dan strategi psikologis untuk membangun relasi yang memuliakan Tuhan. Dan tentunya tujuan terakhir adalah untuk berkomitmen dalam menjalani hidup atau relasi di dalam kekudusan. Baik, memulai kita akan berdoa dulu. Kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Rudianuh Parera, MTH, untuk Bapak dipersilahkan. Baik, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam acara seminar pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa baru bagi setiap kami. Kesempatan boleh hadir di tempat ini adalah sebuah kesempatan yang kau berikan dan kami mau mengambil waktunya untuk bersama-sama duduk diam di tempat ini. Tuhan memberkati acara kami Maranatha Family Fellowship dari awal sampai akhirnya. Cara khusus hamba-Mu Pak Pendeta Agus Gunawan yang telah Tuhan hentarkan tempat ini. Dan juga untuk Ibu Lewina sebagai moderator yang akan mengarahkan. Kami percaya Tuhan akan memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Dan apa yang Tuhan sampaikan melalui seminar Love, Date, and Purity menolong kami bagaimana kami hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam panggilan kami sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan telah menolong kami dan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ano. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu. Di sini ya, kita yang hadir semua di sini. Kira-kira ada nggak yang sedang jatuh cinta? Oh, ada yang nunjuk temennya ya. Boleh tunjuk tangan aja nggak ke atas ya. Adakah yang sedang jatuh cinta? Oh, nggak ada. Terus adakah yang takut jatuh cinta? Aduh, ini lebih gawat lagi ya. Ada yang nunduk, ada yang senyum ya. Terakhir nih, adakah yang tidak mau lagi jatuh cinta? Ada ya. Teman-teman, Bapak Ibu, minimal jangan takut jatuh cinta ya. Justru kita harus jatuh cinta ya, minimal sama Tuhan Yesus. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri dulu ya. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya, yang mengingatkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ku jatuh cinta padanya. Silakan Kak Joswell. Kita boleh nyanyikan dengan bertepuk tangan ya.
Ku jatuh cinta padanya. Kiranya ini mengingatkan kita akan cinta kita kepada Tuhan Yesus ya. Yes. Tuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang lebar kita akan memulai sesi yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu salah satu dosen dari Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Kami mengundang dengan kasih kepada Ibu Lewina Kristiani Aguskin SSMA untuk hadir di depan. Boleh Ibu di sebelah sini. Wah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Kita boleh saksikan seperti yang tertera pada layar. Lewina Kristiani Aguskin SEMA. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif yang pernah juga menjabat sebagai Sekprodi di Universitas Kristen Maranatha. Beliau dosen ya Ibu ya, masih dosen di Universitas Kristen Maranatha ya Ibu ya. Ibu Lewina ini salah satu dosen favorit ya. Zaman dulu waktu saya masih jadi mahasiswa beliau sampai sekarang gitu ya. Penampilannya juga masih sama ya, tetap awet muda Bu, cantik, dan salah satunya sekarang candidate doktor Bu. Wah, kita tepuk tangan dulu Ibu untuk Ibu Lewina. Ibu Lewina juga pernah sebagai dosen sebagai Indonesian Language Instructor for Intermediate Indonesian Class at Linguistic Department di Ohio University. Wow, Amerika Serikat ya Bu ya. Untuk pendidikan, Ibu Lewina sekarang sedang menjalani untuk program doktornya di Atmajaya Catholic University, lalu untuk S2 di Ohio University Amerika Serikat, untuk sarjana beliau di Faculty of Letters Universitas Kristen Maranatha. Pendidikan beliau yang sedang jalani sekarang semangat dan sukses ya Bu ya. Untuk penelitian, Ibu Lewina juga aktif melakukan penelitian. Salah satu penelitian terbaru berjudul Exploration of Multiliterary Practice Among Indonesia University Students and Multilateralism Pedagogy in the Reading Classroom yang diterbitkan oleh ISBB. Ada juga penelitian-penelitian yang beliau lakukan. Untuk judul-judulnya seperti yang tertera Bapak dan Ibu, Family Language Policy in Maintaining Heritage Language, The Voices of Student and Teacher Regarding the Integration of Online Grammar Classes, dan juga penelitian-penelitian lainnya. Untuk experiences dan juga kegiatan-kegiatan Ibu Lewina juga sangat banyak ya yang bergerak di luar edukasi. Beliau juga aktif pada campus ministry, discipleship, small group, Bible study untuk student dan alumni, di student fellowship pada PMK Sastra ya Ibu, untuk Fakultas Sastra di tahun 96 sampai 2000, lalu juga mental health ministry as a professional listener at Teman Berteduh. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Candidate Dr. Lewina Kristiani Aguskin SSMA. Untuk waktu dan tempat Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lisa, sungguh sambutan yang hangat menjadi MC kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini satu acara yang sangat dinantikan. Kita bersyukur ada topik yang sangat menarik. Kita akan sama-sama belajar tentang love, dating, and purity. Dan siang hari ini sudah bersama dengan kita Pendeta Agus Gunawan. Silakan Pak untuk maju ke depan bersama dengan kami. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Pendeta Agus Gunawan.
Ya, sebelum kita memulai pemaparan dari Pendeta Agus, izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Baik, ya, Bapak Pendeta Agus, Pendeta Agus Gunawan adalah seorang alumni dari Fakultas Psikologi di Maranatha. Ya, beliau juga seorang alumni Maranatha. Tepuk tangan ya, seorang alumni yang sungguh bisa berkarya ya di banyak tempat. Ya, beliau memiliki latar belakang yang unik karena bukan hanya lulusan psikologi Maranatha, tetapi beliau juga menempuh studi teologi di Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan lulus pada tahun 2012. Pendeta Agus Gunawan lahir di Bandung November 1977 dan beliau juga memahami sebagai seorang lulusan psikologi dan teologi, Pendeta Agus juga memahami bukan hanya sisi iman tetapi juga sisi psikologi, sisi kesehatan mental. Dan beliau pernah melayani sebagai guru bimbingan konseling di SMAK 3 PPK Penabur. Kemudian beliau juga dipercaya untuk pembinaan di berbagai bidang. Dan saat ini beliau melayani sebagai pendeta dengan tugas khusus wilayah BPK Penabur. Sehingga beliau banyak terlibat dalam pembinaan iman, pendidikan, di kaum muda, di anak sekolah, dan juga kepada para guru. Nah, selain sebagai pendeta dan pembina, beliau juga seorang suami dan ayah dari 2 anak, dan beliau juga sudah banyak menjadi pembicara, pembina di berbagai kalangan. Kita percaya sesi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana membangun relasi yang sehat, relasi yang dewasa, dan relasi yang memuliakan Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Pendeta Agus Gunawan untuk memulai sesi ini. Ya, waktu dan tempat saya serahkan, Pak. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya lupa remote-nya di mana tadi. Di situ ya, oke. Ya, saya mau tanya dulu, di antara yang hadir ini siapa yang belum menikah? Oke, jangan khawatir, setelah ibadah hari ini kita akan menikahkan Anda. Siapa yang sudah menikah? Siapa yang mau menikah lagi? Pak Iwan nggak boleh ya. Baik, hari ini tema kita boleh ke slide saya tentang love, dating, and purity ya. Nah teman-teman, ada Bapak Ibu sekalian ada percakapan ya tentang sebelum dan sesudah menikah katanya. Ya. Ini ada percakapan sebelum dan sesudah menikah. Kalau P itu pria, kalau W itu wanita ya. Nanti yang pria-pria tolong baca ya. Kita coba ya. Latihan sebelum kita tampil di drama drakor nih ya. Mari para pria kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akhirnya. Wah itu tuh luar biasa ya. Yang perempuan jawab ya. Oke, berikutnya. Perempuan? Oh, belum ya? Di sini udah muncul, di sana belum ya? Oh, kok nggak nyala? Di sini udah. Boleh dibantu kali ya? Ininya kurang sampai kali. Nah, kita mulai dari laki-laki lagi ya. 1, 2, 3. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini untuk tiba. Lalu yang perempuan? Pakai ekspresi dong. Apakah kau rela? Gitu ya, coba ya 1, 2, 3. Apakah kau rela kalau aku pergi? Nah, lalu laki-laki? Jangan pernah kau berpikir seperti itu ya. Yang perempuan? Pria? Oh, selamanya akan tetap begitu ya. Ini percakapan naskah dari drakor ya. Perempuan? Oh, belum muncul, di sini udah muncul. Beda ya di sini sama di sana.
Boleh dibantu lagi? Saya udah pencet tapi nggak muncul. Perempuan? Laki-laki? Tidak. Nah itu kan oke itu ya. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Perempuan? Kok gak ada suaranya? 1, 2, 3. Ya. Laki-laki langsung ya gitu ya. Lalu perempuan? Sayangku. Katanya itu percakapan sebelum menikah. Gimana kalau percakapan setelah menikah? Bacanya dari bawah katanya ya. Kita coba baca dari bawah ya. Perempuan mari baca. Dia? Tidak. Ya. Aku tidak pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, semangat sekali sih laki-laki. Selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela meninggalkan aku pergi? Ya ini percakapan setelah menikah katanya begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini seringkali muncul dalam kehidupan kita, terutama ketika sudah mulai masuk kuliah. Kadang-kadang SMA juga suka ditanyain, makanya di SMA tuh ada namanya sex education gitu ya. Dan selalu pertanyaannya menjurus ke kapan waktu yang tepat untuk pacaran. Ya. Nah saudara, perasaan cinta atau chemistry gitu ya, kalau kita bicara itu, kalau nanti kita bahas tidak selalu dilanjutkan menjadi hubungan pacaran. Ya. Kita bisa suka sama orang lain, bukan hanya suka itu artinya harus pacaran dengan dia, tetapi juga ada istilah lain ya, kita bisa bersahabat, kita bisa berteman, ya kita bisa saling support satu dengan yang lain. Ya. Nah, kenapa ini muncul? Karena sekarang ini saudara banyak menjadi kebutuhan, karena banyak orang merasa katanya kesepian di dalam hidupnya, sehingga dia butuh. Dan banyak juga karena tren yang muncul melalui media sosial, gitu ya. Salah satunya kencan modern, ya, yang memicu godaan. Ada di sini yang suka main Tinder? Enggak? Saya juga enggak, cuma tahu aja Tinder gitu ya. Ya, cari pasangan, cari teman awalnya melalui media sosial gitu ya. Dan kalau kita ditanya kapan waktu yang tepat untuk pacaran, ini memang dibutuhkan timing yang tepat nih dan kedewasaan. Jadi ini bukan bicara sekedar feeling yang kuat, tapi bagaimana saudara dibutuhkan sekali lagi timing yang tepat dan butuh kedewasaan. Ya, kadang-kadang ya susah, kenapa? Karena seringkali kita terdorong atau didorong, teman udah punya kita belum. Lalu kalau teman udah punya rasanya kita yang ketinggalan tren. Dan yang lebih parah lagi kita merasa jelek, merasa tidak laku, itu muncul. Ya, padahal belum tentu yang pacaran itu juga istilahnya mereka serius dengan kedewasaan. Ini mereka menjalaninya. Teman-teman, satu kali saya mimpin satu PMTA begitulah, kayak ibadah kayak begini di satu perguruan di Jakarta, di Universitas di Jakarta. Dan waktu saya datang itu ada satu anak cowok yang jadi worship leader yang, waduh, saya bilang waktu mimpin itu luar biasa sekali ya. Saya sendiri sampai menikmati, sebagai pendeta GKI itu menikmati, serasa hari itu ada di satu suasana yang luar biasa. Jadi dia jago sekali nyanyi, memimpinnya oke juga. Dan dalam konteks itu saya bicara soal The Christian Atheist temanya, tentang bagaimana orang Kristen itu percaya pada Yesus tapi hidup seakan-akan Tuhan tidak ada. Itu mereka kasih judul The Christian Atheist itu dari satu tulisan seorang pendeta namanya Craig Groeschel. Nah setelah saya acara itu, anak itu minta nomor saya, dia bukan dari gereja saya tapi gereja lain. Dan boleh nggak Pak kami ketemu dan pengen ngobrol sama Bapak. Dan kami ketemu, kami ngobrol. Yang menarik adalah dia meminta saya untuk menolong dia lepas dari satu masalah yang tidak bisa dia lepas.
yaitu tentang pacaran tidak kudus. Ya. Jadi dia sudah pacaran hampir 7 tahun, dan setiap kali dia melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, ya, dan dia ada dalam titik di mana dia katakan saya tuh udah bosan, gitu ya, dengan pacar saya. Bosan itu bukan tidak cinta, tapi sampai pada titik untuk melakukan hubungan seksual itu saya sudah tidak mau lagi. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika dia mengatakan akhirnya saya mencari perempuan lain. Dan perempuan lain itu adalah di tempat-tempat yang dia bilang tempat pijat, tempat spa, tempat-tempat yang gak benar. Ya. Nah ya, dia mengatakan pas saya apa yang salah dengan saya. Ya, dan yang mengerikan lagi cerita melakukannya juga di gereja. Saya shock gitu ya. Lalu saya bilang kok bisa di gereja? Ya tempat teraman Pak katanya. Kami bisa ke gereja, gak ada CCTV, tempat itu udah tahu, tempat latihan musik. Dan kami datang lebih awal, alasannya latihan, gak ada yang cek, dan kami melakukannya di tempat seperti itu. Di gereja sendiri melakukan seperti itu, saudara ya. Nah saudara, apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Karena ketika kami ngobrol, ya awalnya memang perasaan cinta itu tumbuh. Ya. Tetapi yang berbahaya adalah ketika perasaan cinta itu tumbuh, ini dibarengi oleh nafsu. Ya. Jadi dalam diri kita, saudara, ada mungkin istilahnya emosi sesaat, dan di dalam emosi itu termasuk di dalamnya adalah ada kebutuhan seksual, ada keinginan gitu ya. Dan kalau dirujuk lebih dalam lagi, kenapa dia berpikir seperti itu, ternyata sebagai seorang worship leader sendiri, dia nggak bisa lepas, bukan karena pacarannya, tapi sejak SMP, dia tidak bisa lepas dari yang namanya pornografi. Ya, jadi keinginan itu muncul di dalam dirinya, sehingga ketika dia cari pacar pun, kalau saya bilang kamu bukan mencintai dia, tapi kamu bernafsu dengan pasanganmu ketika kamu mendapatkan dia. Gitu. Itu yang bahaya gitu ya. Maka itu sudah kalau kapan waktu yang tepat untuk pacaran, sebenarnya nggak ada timing yang boleh dibilang kapan gitu ya. Maka ini yang penting adalah bagaimana saudara memasuki istilahnya kedewasaan di dalam proses menjalin relasi itu. Ya. Nah saudara, kalau bicara pernikahan dalam Alkitabiah, tentu ini perkara sekali seumur hidup. Ya. Saya dapat dari bukunya Sacred Search, karangan Gary Thomas, dia mengatakan begini saudara, kalau Anda menikah itu, pasanganmu adalah orang yang akan wajahnya selalu kamu lihat pertama kali pada waktu bangun tidur. Wajahnya akan kamu lihat terakhir kali sebelum tidur. Kata-katanya bisa menyemangati atau meruntuhkan kamu, ya, dan sebagainya itu. Dari pagi, kerja, liburan, akhir pekan, sore hari, dia akan bersama-sama denganmu. Ya. Nah pertanyaannya, kalau dia bersama-sama denganmu, apakah perasaan itu masih ada nggak di dalam dirimu? Ya. Nah satu kali saya pernah mimpi satu acara persekutuan wanita, saudara, ibu-ibu yang sudah menikah. Ya, dan ini nggak ada bapak-bapaknya. Dan temanya menarik ya, ngundangnya salah sih menurut saya, ngundang saya. Karena temanya adalah bagaimana menjadi ibu bijak, istri bijak ya di hadapan suami gitu ya. Dari teman-teman ibu-ibu waktu itu. Nah yang menarik adalah saudara, saya mau tahu kalau udah menikah puluhan, ada yang 30 tahun, ada yang udah 10 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun menikahnya. Apakah perasaan ibu dengan suami masih sama nggak, saya tanya. Ya mereka bilang nggak tahu. Kita cek ya bapak ibu, ibu-ibu saya bilang. Cara ngeceknya gimana? Keluarin handphone ibu-ibu saya bilang. Lalu ketik ke suaminya, ingat jangan salah pilih ya, jangan salah kirim ke suaminya saya bilang ya. Sederhana, I love you sayang saya bilang. Tanda seru gitu ya. Lalu mereka kirim saudara, setelah kirim itu kita tunggu sejenak, saya bilang tolong yang udah dapat jawaban dari suami sekarang bacain ya. Dari setelah beberapa detik kemudian saudara, mereka mulai tertawa-tawa gitu ya. Dan saya waktu itu catat 10 jawaban terbaik dari para suami. Ketika dikatakan I love you sayang, yang pertama jawab gini, kayak ABG aja mah, jemuran jangan lupa diangkat. Ya. Setelah menikah saudara ya. Lalu yang kedua apa saudara? Yang jawaban terbaik kedua adalah, ada apa lagi sih mah?
nyerempet mobil siapa lagi katanya. Jawaban yang ketiga, mama ini apa-apaan sih? Gitu ya. Jawaban keempat, nggak ada lagi cinta-cintaan mah. Kalau hari ini mama buat onar lagi nggak ada ampun. Itu jawaban keempat sudah ya. Yang kelima, nggak ada jawaban, cuman tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Nggak ada jawaban love you tuh nggak ada saudara ya. Lalu yang keenam, udah lama nggak usah basa-basi, butuh uang berapa lagi. Yang ketujuh jawabannya saudara, mama ngigo ya. Yang kedelapan, terus terang aja mama sebenarnya mau kirim WA ini ke siapa? Mulai dicurigai saudara ya. Ini mulai dicurigai ya. Yang kesembilan, ini jawaban yang oke juga menurut saya. Sudah papa bilang jangan minum-minum lagi mah. Dan jawaban the best hari itu saudara adalah, maaf ini siapa ya? Bayangin saudara. Jadi saudara, pernikahan ini menarik ya. Bahwa awalnya mungkin kita ada romantisme, ada jatuh cinta, ada suka dengan orang yang kita sayangi gitu ya. Tetapi setelah itu, menurut saya itu adalah sebuah perjuangan. Kalau Anda baru pertama kenal, mencintai seseorang, itu masih istilahnya semuanya bertopeng, pakai topeng. Belum kelihatan aslinya, belum kelihatan sebenarnya dia kayak apa. Tapi setelah Anda menjalani perjalanan pacaran itu, maka biasanya hal-hal yang belum Anda ketahui akan muncul. Ya. Maka itu ada yang mengatakan pacaran itu bukan bagaimana menyamakan satu dengan yang lain, tapi bagaimana bisa menerima perbedaan-perbedaan yang hadir di dalam diri pasangan yang kita cintai. Ya, itu poin pentingnya, saudara ya. Sebab tidak ada istilahnya pasangan yang sempurna. Kalau Anda mencari yang sempurna nggak akan pernah ketemu. Ya, dan Anda mesti lihat juga, Anda juga bukan seorang yang sempurna. Ya. Maka itu hati-hati dalam ada jebakan budaya, bahwa kebahagiaan itu selalu dihubungkan dengan intensitas namanya romantis gitu ya. Tahun 67 ada satu riset bahwa perempuan bersedia menikah itu karena pria memiliki karakter yang baik meski tanpa perasaan cinta romantis. Ya. Tapi kemudian ini di masa kini katanya perempuan banyak juga berkata tidak untuk kondisi yang sama. Ya. Ini hampir 91%. Jadi budaya kita ini semakin menuntut cinta romantis dan chemistry seksual yang tinggi. Tapi ironisnya dia mendapatkan tingkat kepuasan pernikahan yang semakin rendah. Jadi chemistry seksual atau Anda mengatakan romantisme itu juga nggak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan untuk Anda memutuskan menikah gitu ya. Nah, ada satu riset yang cukup menarik ya di balik jatuh cinta, Dr. Helen Fisher, dia mengatakan begini saudara ya, bahwa fase awal jatuh cinta itu cuma 0 sampai 2 tahun. Kalau Anda mulai jatuh cinta sama seseorang, memutuskan pacaran, itu tuh romantismenya tuh rata-rata di 0 sampai 2 tahun katanya ya. Dan di situ ada yang namanya obsesi otak yang nyata, bersifat tidak sadar, sulit dikendalikan, dan Anda ada dalam situasi yang namanya rentan, rapuh, dan bodoh di situ saudara. Ini kata Dr. Helen Fisher. Mungkin kalau bahasa kita tuh di 2 tahun pertama itu tai ayam rasa coklat saudara ya. Itu katanya saudara ya. Tapi setelah itu dalam fase lanjutan biasanya setelah melewati 2 tahun ini efek cinta romantisme mulai memudar. Biasanya kan kalau masih pertama pacaran kan nggak tahu zaman saya itu telepon biasanya ya. Telepon kalau udah bagian matiin itu kan udah ya, udah malam, kamu tidur dulu. Ah kamu dulu. Yuk kamu duluan tidur. Udah belum? Gitu ya. Terus kalau siang udah makan belum? Nanya saudara ya. Tapi udah 2 tahun, kalau udah 2 tahun nggak pernah lagi biasanya. Nggak ada pertanyaan udah makan belum gitu ya. Mau makan, mau enggak sebodoh gitu ya. Nah saudara ini efek cinta setelah 2 tahun katanya memudar, diperlukan perjuangan dan komitmen sadar untuk mempertahankan perasaan itu. Ini kata Dr. Helen Fisher gitu ya. Jadi hati-hati sebab menurut Dr. Helen Fisher yang namanya daya tarik romantis itu bisa sangat menyesatkan. Di awal-awal mungkin dia bisa kirim bunga, bisa kasih apa. Tapi kesana-sana biasanya setelah bisa didapat, setelah diraih, nah ini butuh yang namanya komitmen yang sadar
untuk mempertahankan perasaan itu tetap tumbuh di dalam diri Anda dan pasangan Anda. Ya, jadi masalah intentional dan masalah waktu ini. Ya, nah yang hati-hati saudara, ketika yang namanya cinta itu bisa jadi ilah palsu disebutnya. Ya, jatuh cinta itu kan kayak kalau fenomena gunung es itu kelihatannya di awal. Dan ini yang mesti hati-hati di dalam jatuh cinta itu, ketika ada obsesi sesaat itu, apa sih yang mendorong Anda mau memutuskan untuk berpacaran itu? Karena di dalamnya ada nafsu, ada ego, dan disebutnya dengan bahasa Gary Thomas itu sebagai ilah palsu. Ya. Dan saya coba mengutip satu kisah studi kasusnya saudara dalam 2 Samuel 13. Kisah Amnon dan Tamar. Bapak Ibu dan teman-teman pernah baca kisah Amnon dan Tamar? Ya, Amnon ini anaknya Daud, Tamar juga bagian dari anak-anaknya Daud dari istri yang berbeda, saudara ya. Dan satu kali Amnon ini mencintai Tamar. Saking cintanya itu dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, saudara. Kalau baca Alkitab di dalam 2 Samuel 13, ya. Lalu dia ngobrol dengan temannya. Cuman masalahnya dia punya teman yang menyarankannya sedikit salah gitu ya. Dan akhirnya dia berencana untuk pura-pura sakit supaya Tamar datang dan merawat dia, menyuapi makan dia. Nah ketika itu saudara, ketika jatuh cinta itu ternyata di bawahnya itu ada nafsu, maka di situ Amnon hendak memperkosa Tamar. Di situ sebenarnya Tamar sempat bilang, kalau teman-teman baca 2 Samuel 13, jangan melakukan seperti itu. Kalau kamu minta kepada ayah, kepada Raja Daud, maka dia akan memberikan restu lah istilahnya untuk kita menikah, kita berproses dan kemudian mungkin berumah tangga dan sebagainya. Tapi saudara lihat ketika nafsu dan ego itu muncul, ya cinta itu udah nggak lagi jadi pertimbangan. Dan akhirnya Amnon pun memperkosa Tamar. Dan ketika sudah mendapatkan apa yang dia mau, ini yang menarik saudara dalam kisah itu adalah tiba-tiba Amnon merasa jijik kepada Tamar. Dan kemudian Tamar diusir. Ya. Dan Tamar sempat bilang, nggak bisa begitu, kamu kan udah ngapain saya, mestinya kamu bertanggung jawab. Tapi Amnon, saudara lihat, bukan cinta tetapi nafsu. Maka itu jebakan dalam cinta dan pacaran itu yang berbahaya adalah ketika bicara purity itu, saudara, kekudusan. Ya. Seorang pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa menjaga pasangannya dengan baik. Ya, banyak hal yang kalau mau diriset ketika saya melakukan percakapan pernikahan dan sebagainya, ada bagian ditanya, apakah Anda pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan Anda? Ya, hampir semua pasangan mengatakan pernah. Dan setelah itu kan mesti ada pengembalaan dulu, ya, pertobatan dan pengembalaan. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, kami belum pernah. Dan itu kan pertanyaannya di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya bertanya, apakah Anda pernah melakukan itu? Nah maka itu teman-teman kalau di GKI ya, saya nggak tahu di tempat lain. Kalau di GKI kalau Anda pernah, Anda harus mengakui. Ya. Dengan pengakuan itu ada pengembalaan, ada pertobatan, maka perjalanan kehidupan pernikahan Anda akan menjadi pernikahan yang baik. Ya. Tapi kalau Anda tidak mengakuinya, itu bisa jadi berbahaya. Ya. Nah maka itu hati-hati bahwa dalam banyak perjalanan cinta, saudara, obsesi berbahaya ketika berubah jadi nafsu. Jadi kalau ada pasangan Anda tiba-tiba ngajak gitu ya, ini mesti berani untuk menolak. Ya. Sebab kalau sampai terjadi dan Anda tidak berlanjut, ini yang ya istilahnya tetap secara psikologis akan berpengaruh. Ya. Biasanya berdampak pada si perempuan. Ya, lebih banyak dibandingkan laki-laki menurut risetnya dari si Dr. Helen Fisher ini, saudara ya. Maka itu saudara, perasaan yang tadinya menggebu-gebu ini bisa berujung pada kerusakan dan dosa jika tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa sih? Saya ingat banget ketika anak saya satu kali googling di Google tentang yang berbau seksual. Anak saya waktu itu masih kelas 6 SD. Dan istri saya bilang, ini anakmu nyari-nyari sesuatu. Lalu saya panggil, karena anak saya laki-laki,
sama bapaknya yang laki-laki juga. Kamu mau cari apa, Van? Saya bilang ke situ. Dia bilang, oh enggak, aku disuruh teman aku katanya. Ya teman kamu dalam rangka apa nyari kata, maaf ya, nenen perempuan, saya bilang. Dalam rangka apa? Enggak tahu, teman aku suruh ini sambil dia ketakutan. Lalu saya tanya gini, kamu mau tahu tentang seks ya? Aduh papi katanya, jangan bicara seks. Loh kenapa, saya bilang. Menurut kamu seks itu apa? Dia bilang, akhirnya dia diam, terus saya bilang, jawab jangan takut, seks itu apa? Itu papi gitu-gituan. Saya bilang kaget, gitu-gituan gimana? Ya gitu, itu gimana? Nggak usah dibahas papi, itu jorok. Saya bilang, enggak jorok, saya bilang. Masa, coba kita searching, seks adalah, saya bilang searching di Google ya, muncul KBBI, seks itu jenis kelamin. Saya bilang, tuh seks itu jenis kelamin. Kamu kan nggak mungkin di bandara ditanya, your name, Evan, your sex, ih jorok gitu-gituan gitu kan. Jawabannya male or female, saya bilang. Dan Allah menciptakan seks itu. Seks itu diciptakan Allah, dan kalau Allah menciptakan itu, maka itu adalah sesuatu yang baik. Dari mana kita tahu? Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari ciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tahu dari mana laki-laki dan perempuan? Saya bilang ke anak saya. Dari jenis kelaminnya. Berarti Allah menciptakan seks gak? Iya. Buat apa? Coba Evan baca di ayat 8 berikutnya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Untuk reproduksi, saya bilang. Tapi sebelum beranak cucu, firman Tuhan itu bilang apa? Di atasnya ada, coba baca. Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi. Jadi penting juga di sini saya ajarin anak saya untuk Allah memberkati mereka. Hubungan seksual itu boleh dilakukan ketika saudara dan pasangan saudara sudah diberkati dalam pernikahan kudus di gereja. Maka ini poin penting. Dan saya mengajarkan itu dari kelas 6. Supaya jangan sampai dia berpikir seks itu kotor. Kotor kalau Anda melakukannya di luar apa yang Tuhan inginkan. Ya. Dan akan ada banyak imbasnya enggak? Banyak. Contohnya yang tadi Amnon dan Tamar, saudara. Maka itu hari ini saya concern banget saudara ya dengan beberapa orang yang ya terutama tadi worship leader yang tadi yang saya cerita gitu ya. Banyak anak Tuhan sendiri jatuh dalam dosa seksual ini. Ya. Maka itu kalau ada pasanganmu, menurut saya dia meminta padamu untuk yuk kita test drive gitu. Maka Anda harus mengingatkan, saling mengingatkan, gak usah, gak perlu test drive. Apa yang kau cari dari perjalanan pacaran kita kalau kamu minta test drive? Ini poin penting saudara ya. Nah maka itu saudara, kalau ditanya kapan timing pacaran, atau dengan, ini berhenti katanya, berhenti bertanya tentang siapa ya yang akan menikah dengan saya, tapi mulailah bertanya kenapa saya menikah. Pertanyaan jangan dengan siapa saya menikah. Ya. Kalau dengan siapa, saudara gak akan pernah ketemu pasangan yang sempurna. Tapi saudara mesti menemukan orang yang bisa saling menyempurnakan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah kenapa saya menikah? Untuk membuat pilihan bijak tentang siapa yang akan Anda nikahi, Anda harus memantapkan alasan mengapa Anda menikah dan kenapa dia yang akan saya pilih untuk keputusan menikah ini. Ya. Nah saudara ini penting ya, Matius 6 ayat 33 ini dasar yang kokoh, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan semua ditambahkan kepadamu ya. Ada satu mitos versus realitas saudara ya, katanya kalau kita cari pasangan itu cari yang istilahnya soulmate. Ini dari mitos Yunani saudara, dulu ada manusia, dewa itu menciptakan manusia itu dengan hebat gitu ya, tapi saking hebatnya kemudian dewa itu memisahkan jiwanya itu jadi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau nyari soulmate tuh katanya nyari jiwa kita yang terhilang, yang dulu bersama-sama dengan kita. Dan ini kayaknya nggak ada saudara ya. Tapi yang ada adalah mestinya balik ke sini nih. Solenya soulmate. Sol itu sepatu, sol sepatu saudara ya. Berarti sol karet bagian bawah sepatu yang digunakan untuk menapak dan berjalan. Maka bukan cari soulmate, tapi cari yang serupa dengan saya. Nggak ada saudara. Setiap orang akan menikahi pribadi yang berbeda dengan dirinya. Maka itu carilah soulmate ini.
seorang yang bersedia berjalan bersama Anda, menempuh perintah firman Tuhan untuk mendahulukan kerajaan Allah itu, saling bertumbuh. Jadi jalan sama-sama. Kayak lagunya Tulus ya, sepatu itu bergerak, ada yang kadang kita yang di depan, yang laki-laki kadang-kadang yang perempuan yang di depan gitu ya. Nah itu carilah yang mau berjalan bersama Anda, menempuh perintah firman Tuhan dan juga bertumbuh bersama dalam perjalanan itu. Maka itu kalau bicara soulmate ini basisnya kadang-kadang perasaan romantisme. Kalau bicara soulmate secara Alkitabiah bicara pengorbanan, kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya. Lalu fokusnya mencari kebahagiaan pribadi, mencari jiwa kita yang hilang, diri kita, jadi fokusnya ke kita. Kalau di sini fokusnya ke soulmate itu mendidik diri mengejar kesalehan bersama. Lalu kalau soulmate itu kondisinya rentan, sesaat bisa mudar. Kalau soulmate ini stabil dan dibangun jangka panjang. Kenapa rentan? Karena ya selalu cerminnya diri sendiri gitu ya. Kok dia nggak bisa ya sesuai seperti apa yang saya mau? Mana ada saudara, kita dari dua karakter yang berbeda gitu ya. Lalu tindakannya kalau soulmate ini jatuh dalam cinta yang benar-benar kayak falling in love gitu saudara ya. Tapi kalau di soulmate ini saudara nggak nafsu tuh muncul tapi nggak yang menjadi fokus nanti itu, tapi bagaimana menempuh perjalanan bersama, berjalan bersama di dalam membangun ya satu dengan yang lain, yang cowok mendorong yang perempuannya juga untuk maju, yang perempuan juga mendorong yang laki-lakinya untuk maju dan sebagainya ya. Maka itu realita kasih agape ini saudara bicara pengorbanan, bukan perasaan ya. Penerapan kasih sesungguhnya itu ada dalam Yohanes 15 ayat 13 ya. Di sana mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada kasih agapen yang tanpa syarat itu selain kasih dari seseorang, dia pakai kata filion yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi dalam konteks agape itu ada konteks filion. Filion dalam konteks bahwa sebagai seseorang yang mengasihi itu tentu dia akan memberikan nyawanya, hidupnya untuk pasangannya ya. Maka itu dalam Alkitab banyak saudara mungkin dasar-dasar yang bisa jadi pertimbangan ketika memilih pasangan. Yang pertama para pria di dalam Efesus dikatakan panggilannya untuk bertindak layaknya martir. Bahkan dia menyerahkan nyawanya bagi istrinya. Gitu ya. Ini menarik saudara ya. Lalu yang perempuan panggilan untuk mengasihi, mengabdi, mendidik diri dalam kesalehan. Maka itu saudara di sini kita bisa lihat pasangan yang rela menempuh perjalanan dalam kasih yang penuh pengorbanan setiap hari. Ini adalah mestinya jadi kemitraan yang sejati. Nah ini ya, yang menarik saudara ketika Abraham minta Eliezer cari jodoh buat Ishak. Yang dilakukan Eliezer apa kalau saudara nanti baca Kejadian 24, dia mulai dengan doa, Tuhan tunjukkanlah kepadaku perempuan yang cocok gitu ya. Dan ketika aku nanti minta tolong dia akan menolongku gitu ya, sesuai dengan petunjuk Tuhan lah. Jadi ini penting saudara berdoa dulu, ya minta mengandalkan panduan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu Eliezer datang ketemu Ribka, dia mengatakan, bolehkah aku minta minum? Dan Ribka menunjukkan bahwa dia punya karakter yang baik. Enggak cuma kasih minum Eliezer, tapi juga dia mengatakan, saya akan beri minum juga onta-ontamu ya. Gitu ya. Jadi dia kemudian, disitulah Eliezer mengatakan inilah. Ya, ada tindakan nyata, Ribka terbukti proaktif menawarkan minum untuk pelayan dan untanya. Dan disitulah Eliezer melihat karakter seorang pasangan yang cocok buat tuannya. Gitu ya. Jadi penting berdoa, amati karakternya, lalu Anda sendiri juga harus jangan cuma mengamati tapi Anda sendiri harus menunjukkan karakter Anda kalau Anda adalah pria dan perempuan yang layak untuk dipilih dan menjalani perjalanan pernikahan itu dengan baik. Ya, ini framework menentukan pasangan, Anda mesti punya misi yang sama, ini terakhir. Pastikan keselarasan misi, apakah dia rekan terbaik untuk mewujudkan pekerjaan Allah. Lalu kedewasaan emosional, bukan sekedar feeling, perasaan, jadi jangan jadikan romansa fondasi utama, tapi jadikan itu bonus, bukan penentu mutlak. Lalu coba lihat karakter melayani dan berkorban. Uji karakter itu di kehidupan nyata, bagaimana dia merespon tekanan dan melayani orang lain. Kalau dia toksik, tinggalin saudara ya. Kalau dia nggak mau berubah, tinggalin. Kalau toksik itu bahaya buat Anda sendiri ya. Ini rambu kekudusannya, stop merasionalisasi nafsu dengan label cinta. Ya, jangan biarkan obsesi otak mengambil alih akal sehat rohani Anda. Gak ada namanya bukti cinta dengan ditunjukkan melalui hubungan seksual, ya. Karena bukan itu, karena butuh yang pembuktian yang lebih besar daripada sekedar itu.
Lalu hati-hati batasi situasi kondisi fisik yang memancing godaan seksual sebelum ikatan pernikahan. Saya sering tanya boleh nggak ini, boleh nggak itu. Prinsipnya 5 yang dari Paulus. Semua boleh tapi semua belum tentu berguna. Jadi berguna nggak? Membangun iman nggak? Merugikan orang lain nggak? Kamu bersyukur nggak ketika melakukannya? Yang kelima, kamu memuliakan Tuhan nggak dengan itu? Jadi 5 hal itu menjadi poin penting saudara ya. Lalu jalan terus mengejar pertumbuhan spiritual bersama, jaga kekudusan hati, pikiran dan tubuh kita setiap hari. Kalau belum saatnya ya nggak usah pacaran dulu, tapi berteman dulu, mengenal dulu lebih lama lagi ya. Dan kalau Anda merasa saya siap menerima perbedaan dia yang bisa diubah dan yang nggak bisa diubah, maka mungkin itu salah satu yang bisa dibicarakan untuk ke tahap lebih lanjut. Nah, komitmen kita hari ini jika 2 orang membuat pilihan berdasarkan pada rekan terbaik dengan siapa mereka mewujudkan misi Allah, mereka akan mengalami pernikahan yang memenuhikan jiwa. Selama Anda menjalani relasi, bertumbuh nggak dalam iman? Memuliakan Tuhan nggak dua-duanya? Ya. Dan apakah saya bersyukur nggak? Setiap kali saya menemukan pasangan saya ketemu tuh, saya selalu bersyukur nggak? Atau lebih banyak stresnya? Nah kalau stresnya mesti dipertimbangkan ulang lagi. Nah mungkin itu yang sementara bisa saya bagikan. Ya, jadilah soulmate yang pantas dan bertumbuh dalam kekudusan sebelum Anda sibuk mencari soulmate yang sempurna. Dan gak ada yang sempurna, tapi Tuhan yang mungkin menyempurnakan gitu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Agus Gunawan. Ya, sungguh pemaparan yang mencerahkan dan sungguh pemaparan yang sangat relevan dan kehidupan kita. Baik, saat ini kita ada waktu sekitar 15 menit nih Pak. Kita mungkin baik di antara kita yang penasaran nih, pengen nanya nih sesuatu hal yang berkaitan dengan hidup kita. Baik berkaitan dengan kehidupan keluarga bagi Bapak Ibu yang telah menikah ataupun teman-teman mahasiswa yang masih bergumul, yang masih melirik-melirik, berharap berdoa di manakah pasangan dan jodoh yang Tuhan sediakan. Mari saat ini boleh kita dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan ya. Pak Agus ini seringkali mengantornya di Jakarta ya, jarang-jarang ya Pak ke Bandung. Jadi pas dia di Bandung di Maranatha, mari kita gunakan kesempatan untuk bertanya kepada beliau ya. Kita tadi boleh dengar pemaparannya sangat down to earth ya, sangat relevan, menjiwai banget dunia anak muda Pak Pendeta Agus ini gitu ya, sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Baik, saya persilahkan jika ada teman-teman mahasiswa atau Bapak, Ibu, dosen atau staf yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya, nanti teman-teman akan membantu memberikan mic. Saya persilahkan, jika ada silakan. Boleh pertanyaannya, nggak mesti pertanyaan diri sendiri ya, atau misalnya ada pertanyaan yang terpikirkan mungkin dari kehidupan teman kita gitu ya, kita pengen tanya juga, silakan gitu ya. Ada? Ya silakan teman masih yang berbaju merah ya di sebelah sini boleh dibantu. Boleh nanti sebutkan nama kemudian dari jurusan mana dan silakan pertanyaannya boleh to the point singkat jelas kepada Pendeta Agus. Silakan. Oke, perkenalkan saya Marvel. Dari Prodi Informatika. Informatika. Ya, dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Izin bertanya sebelumnya. Saya mau minta tips and trick dong. Gimana sih caranya tahu kalau misalnya kita tuh udah menemukan pasangan hidup yang terbaik? Karena kan tadi nggak ada yang sempurna ya. Karena kalau misalnya nyari yang sempurna pasti kehilangan yang terbaik gitu. Baik, terima kasih banyak ya Marvel ya. Pertanyaannya sangat baik nih ya. Bagaimana menemukan pasangan yang terbaik? Karena memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Silakan Pendeta Agus. Iya. Oke, bagaimana menemukan pasangan yang terbaik ya? Ini jawaban yang susah ya, karena tidak ada satupun dari kita yang baik kata Tuhan ya. Waktu satu orang datang ke Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, gak ada yang baik gitu ya. Satupun gak ada. Jadi yang pasti adalah mungkin poin yang tadi ya, Anda mesti mendoakan. Berdoa. Bahkan waktu saya pacaran, saya mengajak pacar saya doa. Ya. Doa bersama, apakah ketika kami mau memutuskan untuk menikah itu, saya berdoa bersama sama dia. Ya. Kami bertanya sama Tuhan apakah kami bisa melanjutkan ke pernikahan. Jadi setelah istilahnya tuh kan ada momen lamar-lamar gitu ya. Di satu rumah makan saya buka cincin,
dia tersipu malu dan menjawab yes gitu ya. Lalu karena saya sering juga ikut seminar begini, lalu saya bilang, boleh nggak saya berdoa? Dia agak aneh juga ya, udah lamaran kok doa gitu ya. Tapi kita perlu membawa ini pada Tuhan. Ya, bahwa saya tidak sempurna, dia tidak sempurna, tapi saya menjalaninya udah hampir 5 tahun dan dengan nggak semuanya romantisme ya. Awalnya romantisme, lalu berantem, ya nanti ada istilahnya putus sih enggak ya, tapi nggak mau ketemu, nanti kangen lagi, ketemu lagi, berproses. Dan ketika sudah 2 tahun, 3 tahun itu, tahun keempat, tahun kelima itu udah nggak bicara lagi tentang romantisme, bicara tentang masa depan. Terus kita ngomong masa depan, nyambung. Saya menceritakan, saya mau jalanin akan seperti ini meskipun dalam perjalanannya berubah gitu ya. Dan dia mengatakan saya juga mau begini. Dan ketika kami merasa oke, gitu ya. Dan saya juga tahu ada sifat dia yang tidak bisa dirubah dan saya bisa terima dan dia juga bisa menerima sifat saya yang tidak bisa dirubah. Akhirnya kami memberanikan diri. Istilahnya memberanikan diri untuk oke, kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kami ikut Bina Pranikah juga. Di Bina Pranikah juga itu momen dimana kita belajar juga. Lalu disitulah waktu mau menikah juga kami sengaja berdoa berdua bersama. Karena saya tahu perjalanan itu mungkin sekarang belum kelihatan semuanya. Kan kalau udah nikah kan bangun tidur kelihatan, oh ternyata dia ngorok gitu ya, oh ternyata dia gitu. Banyak itu kejutan ya Pak ya? Banyak kejutan-kejutan di sana. Tapi akhirnya kami mengatakan oke, siap. Siap itu bukan siap menikahnya, siap menerima. Menerima dan karena kami akan janji nikah itu kan sampai maut memisahkan gitu. Ya, dan kita komitmen nggak ada, kalau ribut nggak boleh bilang kayak waktu pacaran putus. Kalau putus itu menyakitkan. Jadi kalau udah nikah nggak boleh, sekalipun kita boleh berantem, kita boleh beda pendapat, tapi nggak boleh di ujung pertengkaran itu kata cerai itu keluar. Misalnya. Itu dapat dari mana? Dari Bina Pranikah ya. Waktu udah gitu, ingat ya, kita komit nggak boleh berantem boleh, nggak boleh pukul, nggak boleh nyumpahin, nggak boleh kata kasar dan nggak boleh kata cerai itu muncul. Sebab menurut saya belum pernah, tapi menurut pembicaranya sekali kata cerai itu disampaikan itu akan melukai pasanganmu. Gitu. Dia akan merasa tidak berharga lagi. Kan kau berani, walaupun itu mungkin sifatnya ancaman katanya waktu itu saya nggak dengar tuh ya pembicaranya, tapi itu akan melukai. Gitu ya. Dan puji syukur perjalanan pernikahan saya udah hampir dari 2010 berarti hampir 16 tahun ya. Gak pernah kata cerai, ribut ada ribut, masalah tuh banyak. Ekonomi lah, waktu saya mau memutuskan studi lagi juga harus meninggalkan semuanya. Kita juga bingung, tapi menarik juga yang istri saya sampaikan, yang kamu bicara itu terus kehilangan pegangan uangmu gitu ya kalau kamu studi lagi. Kamu mau ikut Tuhan atau mau takut kehilangan uangnya. Kalau kehilangan uangnya nggak usah kuliah di STT Jakarta. Saya bilang lebih rohani dia ya dibanding saya yang mau kuliah pendeta gitu ya. Tapi itulah saling melengkapi itu, saling melengkapi. Dan mestinya kalau ditanya semakin cinta lah. Tapi cuma lucunya tuh kalau dulu kan I love you too gitu ya. Kalau sekarang I love you ya itu apa sih gitu. Kalau udah 16 tahun begitu ya. Tapi ketawa-ketawa lah gitu ya. Nah itu mungkin ya. Jadi nggak ada yang sempurna tapi mari jalanin. Dia menjadi penyokongmu nggak? Supportermu nggak? Saya jadi supporter dia nggak? Ya itu soulmate itu. Jalan sama-sama gitu. Baik, terima kasih ya. Semoga menjawab ya Marvel. Terima kasih sudah membuka dengan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, ayo kalau ada pertanyaan yang lainnya boleh tanyakan nih Pak Pendeta Agus ini tahu banget nih ya tentang dunia anak muda sekarang gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati, ingin ditanyakan, silakan. Baik tentang keluarga, pernikahan atau tentang hubungan, relasi ya relasi dengan pasangan atau dalam keluarga. Silakan, ada lagi mungkin Bapak Ibu teman-teman mahasiswa? Apakah ada? Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Ayo, baik silakan yang di belakang boleh. Perkenalkan diri dulu dan pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Josh Wilson dari Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Baik, Joshua ya tadi namanya?
Josh Wilson. Oke. Saya pengen nanya, gimana sih caranya ngebatasin ngebatasin kontak fisik dan emosional untuk menjaga hubungan pacaran itu biar tetap kudus gitu. Oke. Baik. Sama ini, gimana cara membedakan antara cinta yang tulus dengan nafsu gitu, nafsu sesaat gitu. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat relevan dan kita hadapi sehari-hari. Nah, Pendeta Agus akan coba memberikan tips bagaimana nih menjaga pacaran dalam batasan yang sehat dalam kekudusan. Silakan Pak. Iya, kalau diceritain mungkin orang akan merasa aneh pacaran saya. Pacar saya tuh nggak pernah cium, peluk pernah dalam gandeng gitu ya, pegang tangan itu oke. Cium enggak, kenapa? Karena saya rasa kalau udah kita melakukannya pasti akan mau yang lain gitu ya. Dorongannya pasti pengen yang lain. Dan saya pernah ditanya juga, boleh nggak ciuman? Saya bilang ciumnya di mana dulu ya, kalau di kening kali di pipi masih oke. Kalau bibir itu menurut teori itu banyak saraf-saraf yang sensitif yang membuat Anda akan lupa diri dan akan berlanjut lebih ini ya. Jadi saya ingat banget waktu Paulus ditanya, boleh nggak makan makanan yang hasil persembahan bahala? Menurut saya itu ayat cukup menarik ya. Jadi waktu saya dapat itu juga saya menarik. Yang pertama semua boleh, tapi apakah semua berguna? Jadi cek berguna nggak ya? Misalnya berciuman, berguna nggak ya? Pasti kan latar belakangnya saya pasti bukan soal cinta, ini soal nafsu. Lalu membangun iman nggak? Rasanya ciuman nggak membangun iman gitu ya. Lalu bersyukur nggak atasnya? Ya pasti kalau bersyukur sih bersyukur kalau dilakukan gitu ya. Tapi jangan yang ini. Lalu merugikan orang lain nggak? Ya kalau sama nama mau kan nggak. Tapi memuliakan Tuhan nggak? Nah ini saya paling ujung tuh paling susah nih. Memuliakan Tuhan nggak gitu ya. Dalam proses pacaran keinginan itu ada nggak? Ada beberapa kali muncul kadang-kadang. Dan itu dorongannya tuh kalau saya flashback tuh bukan cinta tapi lebih ke akhirnya nafsu gitu ya, keinginan yang lain ya. Puji Tuhannya waktu itu pasangannya saling jaga, artinya kita nggak lanjut ke yang tahap ini nanti gitu ya. Nah ini saling jaga yang penting. Kalau nggak saling jaga dua-duanya ini terjadi itu dampaknya akan banyak ya. Kisah Amnon Tamar itu mungkin akan menjadi dampak yang setelah dapat nggak ada lagi sepertinya yang diperjuangkan, nggak ada lagi yang sepertinya saya mesti jaga dia kayak apa gitu dan sebagainya. Jadi ini penting nih bahwa ketika saya mencintai dia maka bukan soal nafsunya tapi saya mencintai untuk bisa ini akan menjadi teman saya selama sepanjang hidup yang Tuhan kasih buat saya lah, kurang lebih gitu. Ya, maka itu ketika kami sudah menikah, seksualitas itu menjadi sesuatu yang indah buat kita. Sesuatu yang benar-benar tuh kayaknya nggak takut melakukannya. Dan itu menjadi buat saya benar ya, Tuhan itu menciptakan seks itu sebagai sesuatu yang indah, baik. Dan alat rekreasi kita dengan pasangan gitu ya. Dan ya buat saya amazing banget, artinya bahwa kita nggak takut melakukannya karena dosa. Saya rasa kalau melakukan sebelum pernikahan pasti ada perasaan takut, perasaan cemas, perasaan yang saya pernah satu kali punya murid yang datang ke saya dan bilang, Pak boleh tahu nggak, Bapak tahu nggak di waktu kuliah psikologi katanya, kalau orang terlambat datang bulan itu gara-gara apa Pak? Wah saya kan kaget ya, nggak pernah tahu. Saya bilang kata sepupu saya, makan soda itu bisa terlambat datang bulan. Yang kedua mungkin bawaan tubuh ya. Nah, saya bilang yang ketiga mungkin karena dosa. Jadi kamu yang mana? Yang ketiga Pak. Waduh saya udah stres gitu ya. Yang ketiga gitu ya. Dan dia punya ketakutan. Kenapa? Jadi kan faktor-faktor itu tuh berpengaruh, ditambah ketika hubungannya kandas itu lebih berbahaya lagi. Ya. Dan buat terutama yang perempuan yang merasa menjadi korban itu akan
bisa nanti nggak percaya cowok lagi dan sebagainya. Itu kan ada faktor-faktor yang muncul belakang dari situ ya. Dan buat cowok berarti Anda sudah tidak bertanggung jawab. Jadi kalau saya selalu bilang kalau laki-laki bertanggung jawab adalah kalau Anda mencintai seseorang maka jaga dia. Ya, seutuh-utuhnya jaga. Ya, dan yang perempuan juga harus menjaga dirinya untuk supaya jangan sampai karena dalam perjalanan itu godaan terutama seksualitas dan nafsu itu akan sering muncul. Ya, dengan kondisi nggak ada orang dan sebagainya itu akan muncul ya. Apalagi di belakang itu Anda sendiri punya masalah dalam hal-hal yang berhubungan dengan pornografi misalnya. Ya, Anda seorang yang sering nonton begituan, dia itu kan dorongannya akan muncul. Jadi waktu saya ngobrol dengan yang worship leader itu jangan kan, ya dia nggak bisa lepas dari SMP. Ya, bahkan di ujung itu katanya dia udah nonton film bokep apa gitu ya, Jepang apa gitu dia bilang sampai saya tuh udah nggak nafsu lagi nonton bokep, jadi pengennya Yang level cari lebih gitu. tinggi gitu ya. Gitu. Iya. Jadi lebih baik kita tidak membuka kado hadiah sebelum waktunya ya Pak. Begitu. Biar kado hadiah itu wah pada saatnya misalnya pas ulang tahun kita buka menjadi surprise sesuatu yang indah ya. Makasih Joshua untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Kalau masih ada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa kesempatan terakhir. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Oke, ada seorang di belakang juga ya yang baju putih silakan. Boleh singkat padat jelas ya. Kenalkan, saya Nesa Angelin dari Sistem Informasi. Ya, Ini Angelin. lebih ke pendapat. Menurut Bapak, kalau semisal berpacaran atau menikah dengan seksualitas yang sama itu pendapatnya bagaimana? Sekian. Baik, terima kasih. Dengan pertanyaannya. gender yang sama maksudnya? Ya, Laki-laki dengan laki-laki, iya, perempuan dengan perempuan ya? ya. Saya menjawabnya dalam pandangan GKI ya. Jadi di GKI ketika bicara LGBT, kami menerima orangnya, tapi kami tidak menerima perilakunya. Dalam konteks kami mengasihi orang-orang dengan gender itu, tapi dalam konteks kami di GKI kami belum bisa melangsungkan pernikahan sejenis. Kami masih memegang bahwa pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Oke, cukup jelas atau ingin tambahan informasi lagi dari Bapak Pendeta Agus? Cukup jelas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi mungkin? Oh ya, di tengah silakan yang berbaju putih boleh. Sebelah sini, Kak Ivon yang di sini ya. Oke, baik. Perkenalkan saya Elena Barubarus, saya dari Fakultas Kedokteran. Jadi pertanyaan yang pertama saya mau tanya, tadi kan ada dibilang kondisi hubungan toksik gitu ya. Jadi gimana kalau kita ini sebenarnya nggak sadar kalau kita ini ada di hubungan yang toksik? Ataupun dalam bahasa yang lain sebenarnya kita ini, mungkin saya sebagai perempuan sebagai contoh, punya pasangan pria, sebenarnya saya ini nggak nyaman misalnya sama apa yang dia buat sama saya. Tapi dia itu bikin persepsi, ini yang terbaik loh buat kamu. Gitu. Jadi mungkin itu tuh sebenarnya toksik, tapi mungkin saya sebagai perempuan di situ kondisinya tidak sadar. Jadi pertanyaan saya, gimana caranya supaya mengetahui bahwa itu tuh sebenarnya toksik, atau mungkin ada standar-standar tertentu bahwa toksik itu bagaimana, ataupun toksik enggak toksik itu bagaimana. Dan ada titipan pertanyaan dari teman saya, katanya kalau gimana caranya keluar dari hubungan yang laki-lakinya itu tuh obses sama dia. Terus dia itu nggak direstuin sama orang tuanya. Dia udah cut off sebenarnya tapi tetap dikejar. Itu pertanyaannya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih. Ada dua pertanyaan ya, berkaitan dengan toksik dan juga berkaitan dengan pasangan yang obses nih, Pendeta Agus, Ya. silakan. Kalau toksik sih rasanya mestinya alarm diri kamu mulai bunyi gitu ya. Kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa kok saya jadi nggak bertumbuh, kok saya jadi terkekang gitu ya. Yang selama ini saya bisa melakukan ini saya jadi nggak bisa misalnya ya. Nah kalau udah gitu mungkin kamu boleh bicarakan dengan pasanganmu. Tapi kalau nggak bisa juga karena dia toksik, kayaknya butuh suara lain. Artinya carilah psikolog, konselor untuk menolong kamu untuk bisa membantu untuk bisa, saya itu dalam kondisi sedang mengalami situasi yang
tidak pas atau enggak gitu ya. Jadi kamu cari orang yang bisa dipercaya, pendeta atau mungkin psikolog atau konselor untuk kamu bisa bercerita ya, tanpa harus tahu pasangannya gitu ya, supaya tahu alarmnya gitu ya. Kamu kan beberapa orang yang pacarnya toksik itu nggak bertumbuh akhirnya, kasihan sebenarnya. Dengan alasan cinta, dengan alasan itu tuh cinta tuh nggak begitu mestinya. Dan kalau perlu nanti pasangannya juga bisa dibantu sebenarnya supaya nggak toksik. Mungkin dia punya pengalaman pahit di masa lalu atau apa yang berpengaruh sehingga dia kayaknya overprotective banget dan sebagainya gitu. Kayak kemarin saya pastoral pasangan, saya bilang ini bukan masalah mereka mau bercerai. Tapi karena ikatan yang masih bisa dipegang anak, jadi kami lakukan pastoral. Dan setelah dalam pastoral itu ternyata yang perempuan ini punya masalah luka yang banyak dan akhirnya saya referral ke psikolog untuk selesai dulu dengan keluarga dan sebagainya, karena kalau enggak akan pernah selesai untuk bisa. Jadi faktornya bisa banyak ya. Lalu yang obses tadi gimana? Ya obses, pacarannya obsesi banget, ini tidak direstui orang tua. Jadi kalau kita mencintai pasangan atau mencintai orang yang dan kita mau memutuskan saya mau menikah dengan dia, tentu kita mesti berjuang. Berjuang itu dalam arti orang kita mau nikah itu nggak cuma dia, tapi seluruh keluarganya, gitu kan. Jadi buktikan kalau Anda adalah pasangan yang tepat untuk anaknya. Ya, caranya gimana? Banyak cara, datang, kenalan, ya, dan Anda juga melakukan pembuktian. Tapi kalau Andanya langsung blok, mamamu nggak suka nih sama aku gini, nggak pernah selesai. Ya tapi mulailah untuk bukan istilahnya manipulatif ya, bukan, tapi saya harus membuktikan bahwa saya adalah orang yang tepat buat anaknya dan saya mau memperjuangkan ini. Kenapa? Karena kami berdua mau memperjuangkan. Waktu saya mau menikah juga papanya mengatakan siapa sih dia? Kan saya mesti datang, mesti memperkenalkan diri, dia mesti melihat lalu ngobrol. Oh ternyata setelah ngobrol panjang lebar, papanya, oh kamu tuh anaknya si ini, nyambung juga gitu kan, dunia kita sempit kadang-kadang ya. Jadi akhirnya bisa ngobrol, bisa nyambung, akhirnya izin dikasih, direstui dan sebagainya. Tapi juga setelah itu harus kita perjuangin banyak hal. Nah kalau yang obses ini agak sulit ya, mungkin dikomunikasikan, tapi kalau nggak bisa juga, ya sekali lagi saya pikir butuh bantuan konseling juga ya. Dan kalau perlu di gereja, di pastoral bersama, ada pasangan yang sebelum nikah di pastoral bersama, lalu saya sarankan yang prianya untuk konseling dulu ke psikolog. Kenapa? Karena setelah dengar ceritanya itu, ternyata kenapa dia kayak gitu, keras banget, itu ada faktor traumatik sama papahnya ternyata. Jadi selesai dulu, karena kalau nggak selesai nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kasihannya tuh pasangannya jadi pelampiasan, dia nggak bisa ngelawan papahnya, tapi kemudian ketika punya pacar, si pacarnya yang ditekan abis jadi obses dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak mungkin faktor-faktor luka di masa lalu dan sekarang ke psikolog itu bukan artinya saya gangguan, enggak, tapi itu kan bantuan yang bisa menolong untuk melihat dari sisi yang lain gitu. Setiap permasalahan Anda gitu. Gitu ya. Baik, ya terima kasih ya. Baik, waktu kita untuk tanya jawab sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab. Kita tepuk tangan ya, terima kasih. Nah, jadi hari ini kita telah sangat diberkati oleh pemaparan Pendeta Agus, seminar tentang love, dating and purity. Kita diingatkan bahwa Allah menciptakan keluarga dan Allah menciptakan seks, dan seks itu baik dan indah di mata Tuhan asalkan dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Dan kita juga belajar untuk berhati-hati dengan cinta yang menjadi jebakan, ilah palsu, supaya kita tidak terjebak dalam obsesi yang berbahaya. Kita belajar untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi tadi kita dapat dari Pak Agus ya, bukan soulmate, bukan belahan jiwa, tapi soulmate ya. Teman, partner untuk berjalan bersama kita, orang yang mau sama-sama bersama kita suka duka, seumur hidup kita, itulah yang kita cari. Dan teman-teman kalau misalnya tadi juga diingatkan, merasa kita jangan segan untuk mencari bantuan ya. Kita tidak segan untuk pergi ke poli ya, kesehatan fisik dan kesehatan mental sama-sama pentingnya. Kalau kita perlu bantuan, jangan segan juga untuk mencari bantuan ya Pak, ke konselor, ke psikolog, mungkin ke mentor, ke teman-teman, ke dosen-dosen di kampus. Kita terbuka ya untuk menerima bantuan dan support juga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Selamat siang.
Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai apresiasi kita bagi Bapak Agus Gunawan yang sudah membagikan insight yang luar biasa untuk kita semua dan juga Ibu Lewina yang memandu jalannya diskusi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan lanjutkan dengan memberikan atau membacakan beberapa pengumuman yang bisa kita saksikan bersama pada layar. Ibadah minggu depan, Bapak dan Ibu ya, serta adik-adik mahasiswa tanggal 27 Maret 2026 bertemakan Unequal Love dengan narasumber Evangelis Diki Joseph Siregar SEMDiv. Kami mengundang untuk Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa untuk dapat hadir kembali di jam dan waktu yang sama, di tempat yang sama. Lanjut. Baik, ini ada beberapa informasi mengenai kelompok PMK ya. Dari beberapa fakultas, ada PMK Elroy, Fakultas Kedokteran Gigi. Jadwal persekutuannya setiap sebulan sekali, ada PIC-nya atas nama Juan dengan nomor handphone yang tertera. Teman-teman, ini boleh lintas prodi ya mungkin ya, lintas fakultas. Kalau misalnya waktunya cocok, bisa bergabung di PMK Elroy. Lalu ada juga PMK Yehova Rapa, ini Fakultas Kedokteran Umum. Ada person in charge-nya atas nama Nala dengan nomor handphone yang tertera, bertempat di ruang PMK DKRA lantai 2 gerbang 1. Baik, ini untuk PMK Pniel dan Mateteo. Di sana ada FHIK, FTRC, FHBD dan juga Fakultas Psikologi. Hari Kamis pukul 18 ada Natali di sana sebagai PIC bertempat di ruang aula DKRA lantai 1 gerbang 1. Baik, untuk acara besok ya ini ada Call to Worship, Committed to Serve. Kegiatannya besok tanggal 14 hari Sabtu di jam 9. Bagi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang ingin ikut serta boleh scan barcode di depan untuk melakukan pendaftaran. Terbuka untuk umum atau untuk kalangan kita saja? Oh kita saja, baik. Untuk Universitas Kristen Maranatha ya silahkan jika mau mengikuti acara ini melakukan pendaftaran by scan barcode. Baik, lanjut. Ini ada informasi diakonia yang sudah disalurkan sebesar Rp300.000, pemasukan sebesar Rp9.027.983, sehingga saldo per 6 Maret 2006 sebesar Rp8.772.983. Baik, di depan juga sudah ada barcode untuk kita boleh sama-sama memberikan tanda kepedulian untuk bantuan persembahan dapat dilakukan sekarang. Boleh Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, dana yang diterima akan digunakan untuk mahasiswa dan pegawai Maranatha sesuai ketentuan berlaku. Baik, selanjutnya di sini tertera juga link evaluasi dan presensi ibadah. Boleh di-scan untuk memberikan evaluasi dan masukan bagi kita semua ya dalam pelayanan Maranatha Family Fellowship. Ya, sambil di-scan, sambil diisi juga ya. Sambil bales chat WA, oh jangan ya. Baik, boleh lanjut. Nah, di sini juga sudah ada link untuk sertifikat seminar pada hari ini ya. Silahkan di-scan. Nanti ada sertifikat yang akan disampaikan oleh tim dari BPK untuk kalangan sendiri ya. Jangan di-share ke teman-teman yang gak ikut seminar hari ini ya.
Baik, link sertifikat ini masih terbuka sampai nanti kita selesai ibadah ya. Jadi bisa diisi sekarang, cepat saja. Karena linknya sudah tidak bisa diisi lagi setelah kita selesai ibadah. Masih ditunggu ya Bapak Ibu yang mau mengisi dulu. Baik, cukup ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah keluar dari ruangan ini. Yang penting udah di-scan dulu ya. Ya baik. Maka dari itu sampailah kita di penghujung dari acara seminar kita pada hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Agus Gunawan untuk memberikan doa penutup. Oke. Mari semuanya kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk seminar kami hari ini. Dan biarlah melalui apa yang sudah dipaparkan dan didiskusikan, ini akan menolong kami semua, terutama yang sedang menjalani perjalanan relasi pacaran maupun yang belum, untuk kami boleh mempertimbangkan setiap keputusan yang kami ambil di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi Universitas Kristen Maranatha, di dalam layanan pendidikan bagi para mahasiswa. Kiranya Tuhan memberkati dari mulai pengurus, rektor, pimpinan, para dosen, dan juga tim administrasi di Universitas Kristen Maranatha untuk boleh memberikan pelayanan yang baik, menyiapkan para mahasiswa untuk boleh lulus dan berkiprah menjadi dampak, menjadi garam dan terang bagi kehidupan. Kami berdoa juga bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi di Maranatha ini Tuhan. Tuhan berkati dengan kesungguhan, kerajinan untuk mereka menata hidup mereka. Sehingga pada saatnya mereka juga boleh berkiprah dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Mereka boleh menjadi terang bagi kehidupan dan juga boleh membagikan kasih dan cinta Tuhan di dalam profesi yang mereka geluti. Kami menyerahkan juga orang tua dari para mahasiswa yang juga berjuang untuk anak-anak mereka dan juga menanti keberhasilan dari anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga sukacita di dalam mendampingi para mahasiswa, sehingga setiap keluarga orang tua para mahasiswa ini juga boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam seluruh kegiatan hari ini. Kami akan mengakhirinya dan kami percaya kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan akan terus menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gus Gunawan. Demikianlah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga adik-adik mahasiswa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ku jatuh cinta padanya.